Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, Shalom. Sekali lagi Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut Sang Kristus yang telah Natal bagi kita. Sungguh luar biasa, bukan hari biasanya hari ini. Karena ini hari Sabtu, kita ada di rumah Tuhan, bukan hari Minggu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kali ini yang ada di rumah Tuhan, yang ada di ruangan ini kali yang ketiga. Sesi yang ketiga di ibadah di hari yang sama, di hari Sabtu ini. Kenapa kita demikian? Karena hari ini kita bersama-sama boleh memperingati, mengenang Kristus yang telah datang di tengah-tengah dunia, yang menyelamatkan kita semuanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekarang. Kita akan siapkan hati kita akan menikmati berkat damai sejahtera Tuhan melalui ibadah kita saat ini. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama membuka ibadah Natal 2021 Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Biarlah kasih sayang dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia berkat sukacita dari Tuhan Yesus, dan oleh lawatan serta urapan Roh Kudus, ibadah ini diberkati mulai dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini sungguh berbahagia buat kita, karena Dia boleh lahir untuk menyelamatkan kita. Siapakah kita ini? Sehingga Raja di atas segala raja itu boleh datang ke dunia, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Tuhan
puji-pujian kami ini Tuhan, mewakili rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Rasa syukur kami Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau berkenan menyelamatkan kami? Siapakah kami ini orang berdosa ini sehingga Engkau berkenan memilih kami? Engkau sebagai Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini puji-pujian kami sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, salam semuanya. Haleluya. Saya percaya kita semua menikmati sukacita hari ini karena Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan sukacita yang Tuhan berikan tidak pernah kita dapatkan dalam dunia ini. Percaya saudara? Mau lebih bersukacita lagi? Kita akan bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita. Haleluya.
lebih meriah lagi, katakan. Persilahkan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara semua. Namanya adalah Yesus. Dia yang menyelamatkan kita. Bahkan dia juga disebut Immanuel, Allah beserta kita, yang selalu menuntun langkah kita, yang selalu ada kapanpun kita membutuhkan dia, kapanpun kita datang kepadanya. Karena dia adalah hanya sejauh doa. Dialah penolong yang sejati buat kita, penolong yang setia dalam hidup kita. Kasih-Mu
Siapakah sesungguhnya kami ini kalau Engkau mau menjadi penolong kami? Siapakah sesungguhnya kami ini yang seharusnya tidak layak bagi Tuhan? Karena Engkau menciptakan manusia tidak untuk manusia itu jatuh dalam keberdosaan. Tetapi Engkau menciptakan manusia supaya manusia itu boleh menjadi rekan, boleh menjadi partner, boleh menjadi sahabat daripada Tuhan. Namun pada kenyataannya, manusia yang Engkau ciptakan serupa dan segambar dengan Engkau sendiri. Namun pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Malaikat yang jatuh dosa pun Tuhan tidak memberikan pertolongan dan keselamatan seperti Engkau menyelamatkan kami. Bahkan malaikat yang baik seperti Gabriel pun Tuhan tidak angkat dia untuk menjadi penyelamat bagi manusia. Tetapi Engkau, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi, terhadap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, Engkau sendiri yang datang di tengah-tengah dunia, mendekati keberdosaan manusia itu, dan Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah manusia yang sangat beruntung karena kami boleh menyambut akan kedatangan-Mu ke tengah-tengah dunia ini, dan bahkan saat ini kami boleh bersukacita menyambut serta merayakan Natal. Karena kami tahu persis hanya dengan kasih karunia-Mu kami boleh Tuhan selamatkan. Itu bukan usaha manusia belaka, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah bagi manusia. Kami berkata beruntung karena Tuhan membawa hati kami untuk kami menyambut, kami meresponnya, kami percaya, bahkan kami mempersilahkan untuk Engkau hadir di dalam hati kami. Bukan saja hadir di palungan ribuan tahun yang lalu, tapi saat ini pun Engkau kami undang lagi hadir di dalam hati kami. Sehingga segala keberdosaan kami boleh dihapuskannya, dan maut yang seharusnya kami terima sebagai hukuman akibat dari dosa kami boleh dihindarkannya. Dan sekarang ini kami boleh hidup di dalam jaminan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak, kami masuk lebih dalam di dalam ibadah Natal ini untuk kami boleh mendengar dan mengerti isi hati Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh boleh hidup berkenan kepada Tuhan, dan kami boleh hidup layaknya kami sebagai orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Ya, saya mau lebih singkat saja dan mungkin sedikit berbeda dengan ibadah pertama dan kedua. Karena ini jam rawan khususnya bagi kita yang duduk untuk mendengar. Nak panjenengan duduk disediani jaminan makan-makan begitu mungkin tidak ngantuk. Tapi kalau duduk disajikan supaya untuk panjenengan mendengar, ini cukup berat. Dan saya pun ya wis rodok kesel wis khotbah pindho saudara sekalian. Duh jare Pak Elia nak ngomong ki wis ora duwe kesel, lali ora iso leren. Ning sekarang kok ngaku kesel. Wong jenengane menungso ya kesel loh. Gini betul. Ya, nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan firman Tuhan di ibadah Natal ini dengan satu ayat saja. Nanti nak saya bacane kakean panjenengan yo ngantuk. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38 saja. Ya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38.
Ini kesimpulan dari berita yang Tuhan persiapkan, Tuhan putuskan untuk adanya Natal, terjadinya Natal di muka bumi ini. Dan berita ini disuruhkannya malaikat Gabriel untuk menyampaikannya kepada Maria. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana respon Maria menerima pesan, berita sukacita, bahkan perkenanan Tuhan sendiri yang mau memakai dia untuk menjadi alat di mana keputusan Tuhan dengan adanya Natal di muka bumi ini terjadi. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata, kata Maria. Yang bicara di sini siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya. Nah, sekarang, tapi yang saya baca ayat ini menyatakan yang berbicara kata Maria. Di situ berarti yang berbicara siapa? Maria. Wonten sing namine Maria wonten mriki? Ya, itu adik saya Maria Retno Nuryani. Ada Maria yang lain? Ada ya? Ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria ini pendeta atau bukan? Halo? Kok berkata aku ini hamba Tuhan? Pendeta bukan? Bukan. Berarti kalau bukan hamba Tuhan, boleh menyebut dirinya hamba Tuhan, boleh enggak? Boleh. Tidak harus pendeta yang mengatakan dirinya hamba Tuhan. Awam pun, jemaat biasa pun, itu boleh menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Saya mau ajak saudara-saudara sekalian Natal tahun ini untuk belajar bagaimana seperti Maria menyambut Natal. Maria menyambut Natal, pesan yang dibawa oleh Gabriel atas rencana Tuhan, keputusan Tuhan untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini melalui kedatangannya di dalam dunia, kelahirannya di tengah-tengah dunia. Maria menyambutnya dengan sebuah sambutan, aku ini hamba Tuhan. Sekali lagi, bukan merujuk kepada seorang pendeta. Seorang pendeta memang hamba Tuhan. Ya, tetapi jemaat awam, saudara-saudara sekalian juga bisa menyebut diri saudara di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Saudara yang datang kebaktian Natal di tempat ini, saudara hadir dengan membawa hati sebagai seorang hamba Tuhan, atau saudara cuman kepingin ya wong Natalan setahun sepisan, senajan to nak pendak minggu keh bolonge ora kebaktian, ning nak Natalan kudu wajib datang. Bagus. Timbangannya ora teko Natalan, ya ora teko tiap minggu, berarti hilang. Iya, saya berkata puji Tuhan kalau hari Natal jemaat masih ingat dan jemaat masih mau datang ke kebaktian. Ketimbang ora sama sekali. Itu jemaat yang seperti apa? Natalan wae ora rawuh. Ya. Apa meneh tidak hari Natal. Nah, tapi bukan hanya sekedar itu, saudara-saudara datang ke gereja merayakan Natal, ibadah Natal pada kali ini. Saudara dan saya datang ke kebaktian Natal kali ini, jangan sampai saudara anda terjebak dengan tinimbang ora kebaktian, wong jenengane we wong Kristen, iki libur dina libur Natal kok ora ning gereja. Engko nak ditakoni karo tangga teparu, lho, lah jenengan ki jarene Kristen Natalan kok ora ning gereja, arep jawab apa? Nggih? Ya, daripada susah menjawabnya atau ngapusi, lebih baik tak teko ning gereja, cuman untuk menghindari pertanyaan tangga teparu. Itukah yang saudara bawa? Atau saudara datang Natal, oh biasanya nak Natal ki mesti ono nyamiane. Hari ini, tahun ini Natalan ora ono nyamiane, saudara sekalian. Jadi kalau tadi panjenengan tindak dari rumah, kepingin untuk terima nyamian berkat Natal, itu berkat Natal, nyamian Natal itu khasiatnya luar biasa, berkatnya besar banget. Amin.
kudune memang harus saudara dapatkan, saudara cari. Dan kudune gereja harus mengadakan, saudara sekalian. Karena berkat dari nyamian Natal yang disediakan itu luar biasa. Tapi kalau saudara dan saya hanya untuk itu kita datang beribadah. Kita datang merayakan Natal. Kali ini tidak ada nyamian. Tidak ada makan besar. Snack pun mungkin yo naik cek turah mau wis dibagi yang pertama kedua. Ya sing untuk kebagian ketiga niki sing bejan-bejan ini. Ya. Tapi ojo kuwatir wong panitia wis ngitung saudara sekalian. Walaupun tadi saya bilang rano nyamiane tapi panjenengan nak ngelirik-ngelirik ngidul sithik ndak tahu wis disiapke borong kae ini kono kae. Dijogo oleh bagian konsumsi yuk saudara-saudara sekalian. Jagane ketat ya koyok polisi. Artinya supaya saudara tetap kumanan. Amin. Amin. Makanya sekarang jangan mikir nyamiane sik ya. Pasti kumanan, ojo kuatir. Tapi yang mari kita pikirkan sekarang ini, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui ibadah Natal. Ibadah Natal ini Tuhan mau supaya saudara dan saya memiliki sebuah pengakuan, sebuah keputusan, seperti pengakuan dan keputusan yang dibuat, yang dilakukan oleh Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saudara mau mengatakan diri saudara, oh iki hambanya Tuhan. Artinya apa? Saudara di tahun ini, di dalam kita merayakan Natal kali ini saudara dan saya mau menyadari betul bahwa kita ini adalah orang-orang yang bukan sekedar diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita boleh mengabdi kepada Tuhan layaknya seorang hamba mengabdi kepada tuannya. Dengan kata lain, mau nurut karo Gusti Allah, yang mau dan siap untuk nurut dengan Gusti Allah menjadi hamba Tuhan, katakan amin. Amin. Jadi bukan cari saudara dan saya cari nyamian hari ini. Ya, saudara dan saya tidak menghindari pertanyaan orang yang datang. Datang gua teparo yang menanya kepada kita, cari ini wong Kristen kok ora ning gereja. Tapi saudara datang membawa hati, layaknya hati seorang hamba yang taat, yang patuh, yang selalu dengar-dengaran apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Gereja Tuhan hari-hari ini dibutuhkan kualitas. Bukan sekedar ngaku-ngaku sebagai orang Kristen. Tapi Tuhan mau melihat, Tuhan mau ada sebuah refleksi, ada sebuah ekspresi yang keluar yang jarene wong Kristen. Kaya ngopo jane kehidupan sehari. Maria yang memutuskan dan mengatakan aku ini adalah hamba Tuhan. Itu dibuktikan setelah dia berkata yang seperti itu. Ya. Dia membuktikannya dengan segenap hati walaupun banyak tantangan. Walaupun dia harus menghadapi cercaan, menghadapi hinaan yang luar biasa. Tapi keputusan sikap dia sebagai hamba Tuhan. Akhirnya dia bisa menerima. Dipoyoki orang. Dari ning akune perawan. Ning kok ngerti-ngerti wis hamil. Saudara, hamilnya Maria apa karena selingkuh? Selingkuh atau tidak? Halo? Sare apa panjenengan mirengaken ini? Apakah Maria selingkuh? Enggak. Harusnya Maria bisa membela diri. Enak aja kau ngomong. Tapi apakah Maria seperti itu? Kenapa Maria bisa menghadapi cercaan orang, tuduhan orang yang mengatakan kamu perempuan yang gak benar, kamu wanita yang berdosa. Padahal kenyataannya tidak. Dia bisa membela diri. Tapi kenapa dia tidak melakukan? Karena hati hamba Tuhan itu sudah ada di dalam hatinya.
Kalau saudara dan saya mau mengambil sikap seperti Maria bersikap dalam menyambut Natal ini, sikapmu itu, keputusanmu itu akan mengubahkan hidupmu. Sing winganane ora kena kesenggol sithik wae. Setelah saudara dan saya mengikuti ibadah ini dan berkata seperti Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Apa meneh mung disenggol. Tok jiwit aku ora apa-apa. Yang setuju katakan amin. Sithik sing ngomong. Apa meneh cuma disenggol ora krasa tok jiwit saja itu aku tidak akan ora apa-apa. Enggak akan marah. Itu hati seorang hamba Tuhan. Yang nak panjenengan baru krungu aku dirasani elekku karo kae, jenengan wis tersinggung muring-muring. Itu hati hamba Tuhan atau bukan? Halo? Hati hamba Tuhan atau tidak? Ora. Nah sekarang panjenengan dan saya sudah punya hati hamba Tuhan apa urung? Ijek sok sering tersinggung nesu? Sakit hati? Masih? Masih? Tanya dengan Maria. Hei Maria, kamu ndak ijek sok sakit hati? Dunak-unaike kamu dirasani, kamu dielek-elek. Maria jawabnya biar mana? Luweh. Ora. Sakarapmu dhewe ora kesel dhewe. Itu hati seorang hamba Tuhan. Tapi kalau saudara tidak seperti Maria, saudara kayak krungu jare dirasani orang saja. Saudara tersinggung, saudara nesu. Apalagi saudara dijiwit. Nak kowe jiwit aku iso ngampleng kowe kok misalkan saja. Itu bukan hati seorang hamba Tuhan. Natal tahun ini saudara dan saya ditantang. Beranikah saudara dan saya berkata, berkeputusan seperti Maria, punya keputusan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Kalau saudara berani mengambil keputusan, bersikap seperti Maria, punya hati sebagai seorang hamba Tuhan, saudara tidak mempan oleh apapun juga. Kalaupun orang teko-teko menghadap saudara, ketemu saudara, saudara diunek-unek, mereka meraco-meraco kepada saudara, saudara bisa berkata, puji Tuhan, terima kasih, jenengan wis meraco-maco karo aku, ngelong-longi dosaku. Itu hati seorang hamba Tuhan. Tapi kalau tiba-tiba ada orang datang meraco-meraco naik ke saudara, saudara balas dengan meraco-meraco. Hati hamba Tuhan kah itu? Hati hamba Tuhan atau tidak? Halo, hati hamba Tuhan apa mboten? Hati hamba Tuhan apa ora wis basa kowe? Ora apa ya? Ora. Lah saudara milih sing ora apa milih sing harusnya hati hamba Tuhan? Ayo. Ini yang harus kita putus. Karena Natal sesungguhnya adalah sebuah keputusan Tuhan. Ya. Tuhan sudah mengambil keputusan, dia harus Natal, dia harus datang di tengah-tengah dunia ini, dia harus menjadi manusia karena untuk menyelamatkan manusia. Makanya Tuhan perhitungannya sudah luar biasa, rencananya sudah matangnya luar biasa. Itu karena cuman mau menyelamatkan. Lah kalau Tuhan yang sudah diwujudkan hasil keputusannya dengan dia mau Natal di tengah-tengah dunia ini. Tapi gerejanya, umatnya tidak menyambut Natal itu dengan segenap hati. Dan tidak dengan hati yang berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara masih gampangan tersinggung. Saudara masih gampangan untuk meraco-meraco. Saudara masih gampangan untuk putus asa. Saudara masih gampangan untuk ngerasani orang lain. Bukan dirasani loh saudara sekalian. Saya mau katakan, kita harus perbarui. Kita harus kembali melakukan keputusan ulang. Untuk kita mau hidup dengan hati seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak harus pendeta. Karena Maria juga bukan pendeta. Ya, hamba Tuhan tidak harus sekolah teologi karena Maria juga tidak sekolah teologi. Hamba Tuhan juga bukan hanya yang pelayanan di mimbar. Karena Maria sebelumnya juga tidak pelayanan di mimbar. Tapi hati, keputusan hati untuk menjadi hamba Tuhan. Itu adalah milik kita bersama. Keputusan kita masing-masing pribadi kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya mau
mengambil keputusan menyambut Natal ini dengan sikap hati, aku ini adalah hamba Tuhan, maka hidupmu dan hidupku akan diubahkan secara luar biasa. Amin. Hidupmu dan hidupku akan diperbarui oleh Tuhan. Lah aku wis punya kebiasaan kaya ngene iki. Aku ki wonge emosinan. Aku wonge itu gampang cegekan hati. Lah terus engko piye? Firman Tuhan berkata, pesannya yang terakhir dari malaikat sebelum meninggalkannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ora ono sing ora iso di hadapan Tuhan. Asalkan satu, kita mau membawa hati untuk memiliki hati seperti Maria. Hati seorang hamba Tuhan. Tahan banting. Menghadapi banyak persoalan, diresponi dengan aku ini seorang hamba Tuhan. Kamu ya apa itu? Kalau ada pepatah yang mengatakan balasan lebih kejam dari balasan apa? Ayo sembuh kuilah pokoknya. Itu bukan hati hamba Tuhan. Itu bukan hati seorang hamba. Itu bukan hatinya Maria. Kalau Maria tidak mau melakukan dan mempunyai sikap hati sebagai seorang hamba Tuhan, kira-kira terjadi Natal atau tidak? Dia menolak, kok enak men? Sing enak Tuhan tapi risikonya aku sing nanggung, kira-kira ngono to saudara sekalian. Enggak. Aku tidak mau cari masalah kok Tuhan. Justru kalau Maria bersikap seperti itu, dia kena masalah. Amin. Makanya saudara dan saya nyonto Maria. Maria tidak nolak. Maria juga tidak berdalih. Maria tidak nganyang. Ya, Maria tidak menunda. Tapi Maria setelah berdialog dengan satu kalimat saja, bagaimana mungkin itu dialognya Maria kepada malaikat. Tapi setelah itu dia mengambil keputusan. Aku ini hamba Tuhan. Saudara jangan menunda. Pak tak mikir dulu. Karena menyandang gelar sebagai hati hamba Tuhan. Ora gampang loh Pak. Aku cek duwe kelemahan kui. Angel Pak ditinggalkan. Eman-eman bahkan. Aku cek seneng kok Pak. Saudara, keputusan menyambut Natal dan berkata, aku ini hamba Tuhan, tidak boleh ditunda. Karena Tuhan sendiri tidak pernah menunda apa yang menjadi rencana dan keputusannya bagi umatnya. Makanya jemaat jangan menunda. Kalau saudara datang ke tempat ini di ibadah Natal pagi hari ini, saudara datang dengan tidak seperti membawa apa yang dibawa oleh Maria, hati seorang hamba Tuhan. Di tempat ini, Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak menunda-nunda lagi. Atau bahkan saudara minta nganyang karo Gusti Allah. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya sekarang ini berkeputusan untuk punya hati, memberikan hati kita. Hati seorang hamba yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin segera, ini perlu diingat baik-baik. Tuhan ingin segera supaya misi keselamatan yang dia telah rencanakan dan putuskan dengan dia sendiri mau datang di tengah-tengah menjadi manusia dan untuk menyelamatkan manusia supaya keselamatan itu segera secepat mungkin terjadi di dalam hatimu dan hati. Dan setelah itu saudara dan saya bisa menjadi lilin-lilin kecil yang kemudian juga akan menjadi terang. Kepanjangan tangan Tuhan untuk mentransformasi dunia ini dengan keselamatan terang yang daripada Tuhan. Kalau saudara dan saya belum punya keputusan dan punya hati seperti Maria,
Bagaimana mungkin kita bisa menjadi lilin-lilin kecil yang akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan mau cepat. Dan Tuhan tidak mengendaki kita menunda. Besok, lain kali, tahun depan, bukan. Hari ini. Seperti Maria berkeputusan hari ini. Aku adalah hamba Tuhan. Itulah sebabnya setelah Maria berkeputusan seperti itu, malaikat dengan sukacita langsung pergi. Pulang ke surga, laporan dengan Tuhan. Berhasil. Maria yang saya jumpai atas petunjuk Tuhan berhasil. Dia terima, dia menyambutnya. Bahkan dengan keputusan, aku ini hamba Tuhan. Pergi malaikatnya dengan sukacita. Dan saat itu, Maria boleh mengalami segala kemustahilan satu persatu. Dia alami sampai pada akhirnya. Dia disebut sebagai wanita yang termulia di tengah-tengah dunia ini. Kalau saudara ingin hidupmu mengalami sesuatu kemuliaan demi kemuliaan, berikanlah hatimu, hati seorang hamba yang kita serahkan kepada Tuhan. Jangan pernah berkata, belum siap, nanti dulu. Tuhan mau sekarang, karena dunia sekarang ini butuh terang yang daripada Tuhan, yang sudah dipercayakan kepada saudara dan saya. Sekalipun terang lilin itu kecil, tetapi terangnya lilin yang kecil itu bila ditaruh di tengah-tengah ruangan yang gelap, maka lilin yang kecil cahayanya itu akan bisa menyinari ruangan yang gelap. Jangan berkata, aku cuman koyong ini, aku rano apa-apa nih, aku jemaat sing ora ngerti apa-apa, ora pinter. Tetapi ketika engkau mau dan saya mau menyerahkan hati, seperti Maria menyerahkan hatinya, menjadi hamba daripada Tuhan, Tuhan bisa pakai. Tuhan banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar akal sehat kita. Dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Itulah kerjanya Tuhan. Tahun ini gereja kita diberkati Tuhan luar biasa. Ya, Natalan kita membutuhkan dana tidak sedikit, walaupun saudara cuma hadir nanti tanpa cemilan. Ya, programnya 100 juta Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, pandemi seperti ini program Natalnya 100 juta. Lah kuwi kanggo apa, Pak? Kok ora ono cemilane iki njur kanggo apa? Untuk apa ya, Pak Ra? Bukan untuk makan-makan. Tapi program 100 juta itu kita rencanakan untuk pembelian alat-alat ini. Dan puji Tuhan, hari ini panjenengan sudah bisa melihat alat-alat ini baru semua loh saudara sekalian. Sing lawas dengan persani guys. Nah itu alat-alat lawas yang memang sudah harus diganti. Ini yang ada ini baru semua. Dan saudara tahu dalam 2,5 bulan panitia terbentuk menggalang dana 100 juta anggaran kita. Tetapi Tuhan memakai seluruh jemaat Tuhan untuk bisa digerakkan mengumpulkan dananya. Bukan hanya 100 juta, 137 juta. Ini karena Tuhan berikan kemuliaan buat Tuhan. Kalau umat Tuhan mau menyerahkan hatinya, hidupnya kepada Tuhan. Ini Tuhan hidupku, hatiku, aku mau menjadi hambamu. Tuhan bisa ngerjakan sing gak masuk di nalar kita. Menjadi kenyataan. Amin. Saudara mau mengalami kemustahilannya Allah terjadi dalam hidupmu. Dalam keluarga rumah tanggamu. Dalam pekerjaanmu. Demi kesehatanmu. Saudara mari kita berikan hati kita. Seperti Maria memberi hati kepada Allah. Aku ini hamba Tuhan. Pesan ini sangat singkat. Tapi penuh dengan berkat. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Oh sudah lewat 5 menit jatah saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk melanjutkan acara kita ini. Mohon dengan penuh kasih yang ada di belakang bisa mematikan lampu. Karena acara ini acara yang diselenggarakan dengan
kondisi tanpa lampu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam acara penyalaan lilin. Nanti penyalaan lilin yang utama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala. Kemudian Bapak Gembala akan memberikan apinya kepada para majelis dan pada akhirnya para majelis akan membagikan kepada seluruh sidang jemaat. Untuk itu kami mohon Bapak Gembala berkenan maju ke depan bersama dengan para majelis. Kita bersama-sama akan menaikkan satu pujian, Malam Kudus. Mohon berkenan, jemaat berkenan bangkit berdiri. Sambil menunggu yang di atas, karena yang di atas ternyata masih banyak yang belum nyala lilinnya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana ketika Kristus lahir. Kristus lahir bukan di istana yang megah, tetapi dia lahir di kandang domba. Itu semua dia kerjakan karena dia sangat mengasihi dan menyayangi. Mari kita fokus dengan lilin yang ada di tangan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham
Beliau pernah berkata, neraka tidak pernah dibuat untuk manusia. Tuhan tidak pernah mengirimkan siapapun ke neraka. Jika manusia ke neraka, dia pergi dengan pilihan bebasnya sendiri. Neraka diciptakan untuk iblis dan malaikatnya dan bukan untuk manusia. Tuhan tidak pernah bermaksud agar manusia pergi ke sana. Dari sebab itu dengan segala upaya, maka dia melakukan segalanya untuk menahan manusia. Tuhan melakukan segalanya dengan seluruh kekuatannya untuk menahan manusia. Malam kudus sunyi senyap. Dengan kekuatannya, maka Tuhan menahan manusia agar tidak menuju neraka. Maka dia pun rela memberikan anaknya lahir, anaknya hadir ke dunia, yang pada akhirnya dia juga rela mati di kayu salib untuk menahan kita, untuk menyelamatkan kita agar kita tidak masuk ke neraka. Kenapa dia lakukan itu bagi manusia? Karena kita semua harus tahu bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sangat berharga bagi dia. Sebegitu cintanya Tuhan atas kita, begitu berharganya kita bagi semua bagi dia. Maka pertanyaan bagi kita, seperti apa respon kita terhadap kasih-Nya yang dahsyat atas kita? Sudahkah kita selalu menghargai kasih-Nya itu? Sudahkah kita selalu melihat kasih-Nya yang hebat itu terjadi dalam hidup kita? Belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyambut dan menghargai kasih Yesus itu dalam hidup kita. Seperti lilin yang ada di tangan kita, cahayanya tidak besar, tidak seperti lampu, tetapi ketika lilin itu berada dalam kegelapan, maka dengan lilin itu bisa menerangi kegelapan. Dengan keberadaan kita yang kadang membuat kita, aku hanya kecil. Tetapi kita yang kecil, ketika hidup kita dilimpahi dengan kasih-Nya Yesus, maka melalui hidup kita bisa bersaksi, kita bisa menjadi saksi bagi dunia ini. Dunia saat ini sangat membutuhkan kita. Dari sebab itu mari semangati diri kita, bawa diri kita untuk kita bisa berkata, Tuhan, aku mau jadi terang-Mu. Aku mau bersaksi bagi Engkau karena Engkau sebegitunya mengasihi kami. Betapa bahagia dan bangganya Tuhan ketika kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berdoa memohon kepada Tuhan akan hal itu. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mari kita akan bersatu hati, bersehati. Kita katakan kepadanya, Tuhan, aku mau menjadi saksi-Mu. Aku mau berguna bagi-Mu dan aku mau Engkau pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk hal ini, nanti kami mohon dengan kasih Bapak Yosua berkenan memimpin doa. Berdoalah dari hatimu dan berdoalah mewakili kami sekalian. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur berkat-Mu. Kami bersyukur
buat hari ini, Kau memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih buat hari ini, hari yang sangat berbahagia, kelahiran di dunia untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini juga Tuhan, Kau mengumpulkan kami untuk kami dapat beribadah. Tuhan, ajari kami untuk kami memiliki hati seorang hamba. Kami ingin menyerahkan sepenuhnya hati kami ke dalam tangan Allah. Ajari kami untuk tidak terus menuntut, tidak terus memberi hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ajari kami untuk kami terus rendah hati. Ajari kami untuk kami terus menerima. Ajari kami untuk tulus mendengarkan apa yang orang-orang sampaikan dan kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ajari kami untuk kami dapat menjadi berkat. Ajari kami untuk kami dapat menjadi terang bagi lingkungan yang ada di sekitar kami, ya Bapak. Berkati kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Kami tahu kami memiliki banyak kekurangan, kami banyak dosa, tapi kami yakin bersama dengan Tuhan kami akan terus bertumbuh menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Terus Tuhan perlengkapi kami, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami ingin serahkan itu ke dalam tangan Allah. Berkati orang-orang yang ada di sekitar kami, agar mereka mau menerima kami, mau ada berkumpul bersama dengan kami, dan kami menjadi saluran berkat buat orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di momen Natal ini ajari kami terus untuk kami terus bertumbuh, untuk terus menyerahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, berkati buat hati kami ke depannya, tahun yang baru, harapan yang baru, sukacita yang baru kami ingin serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Lampu bisa dinyalakan kembali. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati Tuhan pada pagi hari ini, haleluya. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh indah, luar biasa keputusan Tuhan bagi kita. Kita pun juga telah memberikan hati kita, hati hamba, sebagai kado spesial kita di hadapan Tuhan. Yang diberkati Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri, dan sebelum dilanjutkan beberapa acara yang masih ada, kita bersama-sama akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkanlah kepada Allah. Terlebih bukalah hatimu dan persilahkan Dia untuk Natal di hati kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kasih sayang dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan dan penyertaan Roh Kudus, semuanya diberkati mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan semua berkata amin, amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Selamat Natal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nanti keluarnya melalui pintu samping. Jadi misal nanti dimulai dari belakang. Tapi sebelum itu mohon perhatian sebentar untuk beberapa kreativitas yang sudah ditunjukkan oleh warga jemaat. Ternyata kita memiliki konten kreator yang luar biasa dari PD Delta Asri ya. Nanti yang saya panggil bisa turun ke bawah, bisa mengambil souvenirnya yang ada kita sediakan di bawah. Keluarga dari Pak Didi, kemudian keluarga dari Pak Trio, keluarga dari Pak Agus Sutioso, keluarga dari Pak Tata. Ing sakwijining dina Kang Sukorno amarga wis lahir jabang bayi kang kinanti ing saindenging jagat. Kabungahan kasebut dirasakake dening para umat, saengga para warga padha bebarengan kepengin ndeleng jabang bayi. Dening lahire jabang bayi wonten ing panggenan ingkang tebih, mula para warga sarombongan padha mlaku tinuju ing panggonan jabang bayi lahir. Jadi yang belum masih ada belum diambil adalah
Ing satengahing lampah para warga ngaso sawetara. Senadyan ngrasakake sayah dicokoti lemut uga luwe lan ngelak, para warga tetep semangat amarga saking senenge pengen ngerti sang jabang bayi. Sakwise ngaso lan ilang sayahe, para warga nerusake lampah goleki panggonan ngantos dumugi panggenan sang jabang bayi. Ing sawetara wedal, para warga dumugi ing panggonan lairing jabang bayi. Amarga rasa bungah kang ora tinukur, wonten warga ingkang ngaturi hasil bumi arupa jagung, pari, telo, gedhang lan sak piturute. Kejaba saka kuwi uga ana warga kang rila kurban bondo ngaturi persembahan awujud emas. Kabeh warga ngrasakake bungah amarga berkahing Gusti Allah. Padha ngrah Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kami umumkan bahwa besok pagi atau minggu tepatnya besok pagi ibadah hanya dilakukan sekali saja. Silakan Bapak Ibu silakan hadir dan tidak perlu mendaftar. Demikian informasi kami, Tuhan memberkati. Ya, sekali lagi kami mohon nanti untuk PD Delta Asri bisa tinggal sejenak. Untuk PD Delta Asri bisa tinggal sejenak, kita akan foto bersama.
Mohon seluruh panitia dan rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini nanti bisa tinggal sebentar, kita akan